Sahabat, di era pandemik, soal geopolitik tak ada yang lebih mengejutkan dibandingkan peristiwa di Afghanistan. Ini situasi di mana setelah 20 tahun Amerika Serikat terpaksa pergi dari negara itu. Dan tiba-tiba kita membaca berita Taliban, kelompok agama garis keras, kini menjadi penguasa baru di Afghanistan. Peristiwa yang mengejutkan. Dan lahirlah dua pertanyaan penting. Pertama, mengapa Amerika Serikat pergi dari negara itu, meninggalkan Afghanistan setelah bersusah payah 20 tahun menduduki dan mendominasi Afghanistan. Pertanyaan kedua, dengan kemenangan Taliban di Afghanistan, apakah efek politiknya bagi Islam di Indonesia? Dua pertanyaan ini pertanyaan penting, pertanyaan mutakhir. Dengan menjawab dua pertanyaan ini, kita pun terbuka mata untuk memahami realitas politik baru. Saya mulai dengan menjawab pertanyaan pertama. Mengapa akhirnya setelah 20 tahun Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan? Jawabannya karena zaman sudah berubah. Pola geopolitik 1.0 tidak lagi efektif. Ini istilah geopolitik 1.0 saya ciptakan sendiri untuk menggambarkan pola dominasi gaya lama, yaitu pemerintahan adikuasa mendominasi satu negara secara militer. Ia duduki negara itu secara militer. Ia pun kemudian menciptakan pemerintahan boneka yang ia bisa setir. Lalu pemerintahan itu, luar negeri, Amerika Serikat, mencoba ikut melakukan pembangunan di negara itu dengan asumsi negara yang didudukinya itu dengan pemerintahan domestik yang ia setir pada waktunya bisa menciptakan negara baru yang modern, Afghanistan yang modern. Itulah asumsi dari geopolitik 1.0 dan Amerika melakukannya selama 20 tahun. Apa hasilnya? Hasilnya adalah nehi, kosong belaka hasilnya, karena politik 1.0 ini, geopolitik 1.0 ini, biayanya minta ampun mahalnya, sementara benefit, baik benefit politik, ekonomi, ataupun kultural, tidak nampak, tidak sebesar kos yang dikeluarkannya. Saya punya data di sini, saya bacakan beberapa data kos soal ekonomi dan kos manusia. Saya mulai dengan kos ekonomi. Selama 20 tahun mendominasi Afghanistan, Amerika sudah menghabiskan dana sebanyak 2,3 triliun US dollar. Ini sekitar kira-kira ekuivalen dengan 30.000 triliun rupiah. Kita bayangkan biaya yang Amerika keluarkan untuk mendominasi Afghanistan selama 20 tahun sebesar 30.000 triliun rupiah. Kalau kita bagi rata-rata per tahun, Amerika mengeluarkan 1.500 triliun rupiah per tahun. Jika Amerika menambah setahun lagi untuk berkuasa di sana,
Amerika harus mengeluarkan rata-rata 1.500 triliun rupiah per tahun. Terlalu besar kos ekonominya, karena jika kita bandingkan saja dengan anggaran APBN Indonesia tahun 2020, belanja kita di tahun 2020 itu sebesar 2.500 triliun rupiah. Biaya yang Amerika habiskan untuk tinggal di Afghanistan itu sama dengan 60% dari APBN Indonesia per tahun. Itu dari segi biaya. Kedua, dari segi human cost, korban yang kehilangan nyawa di sana dari pihak Amerika Serikat. Ini datanya, selama 20 tahun Amerika telah kehilangan tewas sebanyak 2.455 tentara dan 3.846 kontraktor dan warga lainnya. Rata-rata jadi selama 20 tahun Amerika sudah kehilangan 6.200 warga negaranya di Afghanistan. Dalam setahun yang wafat dari pihak Amerika di Afghanistan sebanyak rata-rata 310 orang. Jika Amerika menambah lagi setahun di sana, rata-rata ia akan membuat 310 warganya terbunuh di Afghanistan. Kedua, dari sisi veteran yang dilahirkan dari Afghanistan. Selama 20 tahun sudah lahir, sudah terbentuk sekitar 980.000 tentara Amerika yang menjadi veteran. Dari tentara Amerika Serikat, 980.000 mereka adalah veteran Afghanistan. Selama 20 tahun rata-rata Amerika menghasilkan 45.000 veteran perang tentara. Dan setiap veteran tentu saja akan punya kosnya sendiri. Jika Amerika memperpanjang setahun lagi tinggal di Afghanistan, maka ia harus merelakan lahir kembali 45.000 veteran perangnya. Jadi kita lihat begitu tingginya kos ekonomi yang harus dihabiskan Amerika. Pertama tadi secara ekonomi 1.500 triliun per tahun dan 310 nyawa warga Amerika hilang dan juga 45.000 veteran lahir hanya dari mendominasi Afghanistan selama per tahun. Rata-rata per tahun. Terlalu besar kos yang dihabiskannya. Lalu apa benefitnya? Itu pertanyaannya. Selama ini pemerintah Amerika hanya mampu menghasilkan pemerintahan Afghanistan yang sangat lemah. Itulah pemerintahan Afghanistan yang selama ini didukung dan dijaga Amerika. Pemerintahan yang kita tahu ternyata pemerintahan yang korup pula, pemerintahan yang tak dicintai oleh rakyatnya. Lemahnya pemerintahan Afghanistan segera nampak ketika Amerika merencanakan pergi dari negara itu. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ternyata presidennya pun kabur dari Afghanistan, kabur secara lebih cepat dari yang diduga. Itu menyebabkan Taliban bisa menguasai Afghanistan secara jauh lebih cepat. Ini situasinya. Lalu Amerika Serikat menimbang-nimbang dari sisi cost dan benefitnya, tak lagi terlalu besar benefit yang bisa ia ambil dari Afghanistan, sementara cost-nya terlalu besar. Tentu Amerika tak akan lepas sama sekali dari Afghanistan. Simpel saja karena di sana, seperti yang dikatakan Joe Biden dalam pidato terakhirnya, di Afghanistan sudah didata ada 100-200 warga Amerika yang secara sukarela memilih tinggal di sana
tak ingin meninggalkan Afghanistan karena sudah kuatnya jalinan budaya dan historik mereka terhadap Afghanistan. Selama warga Amerika tinggal di sana, selama itu pula Amerika akan waspada. Sejauh warganya tak diganggu, sejauh itu pula Amerika tidak akan menyerang secara militer. Kedua, juga kepentingan Amerika, kenapa ia tetap akan melihat Afghanistan secara jeli, ialah masalah terorisme. Sejauh Afghanistan tidak menyerang Amerika, kepentingannya dengan terang-terangan yang menggunakan aksi-aksi teror, sejauh itu pula Amerika tak akan bereaksi. Karena ia tak melihat lagi, Amerika tak lihat lagi apa manfaat besarnya Afghanistan bagi kepentingan Amerika Serikat. Memang di sana diketahui ada mineral, ada tambang, cuma sudah dihitung-hitung, di situ kira-kira kekayaan tambangnya sekitar 1.500 triliun rupiah, bahkan jauh lebih kecil ketimbang spending yang sudah dihabiskan Amerika selama 20 tahun. Apalagi Amerika mengetahui bahwa mereka punya strategi lain jika suatu ketika harus menyerang Afghanistan. Tidak lagi perlu peperangan di darat yang akan membuat banyak sekali tentaranya mati, tapi cukup dengan serangan udara, dengan remote control, bom-bomnya yang canggih sekali, dengan drone-nya itu yang bisa jauh lebih efisien. Itulah alasan mengapa akhirnya Amerika pergi dari Afghanistan, karena benefitnya terlalu kecil, pemerintahnya dibantunya juga tak kunjung kuat, sementara cost-nya terlalu besar, dan Amerika merasa masih bisa menguasai Afghanistan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang efisien. Dan kita tahu juga bahwa geopolitik 1.0 sudah tak lagi berlaku, maka politik dominasi akan tetap berlanjut, tapi berubah menjadi geopolitik 2.0, yaitu dominasi yang tak lagi perlu dengan kekuatan militer, tapi dominasi yang sudah berubah menjadi dominasi ekonomi, dominasi teknologi, dan dominasi kultural yang akan lebih murah harganya dan juga akan lebih mengurangi sekecil-kecilnya nyawa manusia. Itu pertama. Kedua, apa efek dari kemenangan Taliban bagi Indonesia? Akankah Indonesia terpengaruh, bergolak pula politik Islam di sini untuk meniru-niru kemenangan Taliban? Kita tahu ketika Taliban menang akan dibentuk di sana bentuk pemerintahan negara Islam. Kita sudah mendengar puncak tertinggi dari pemerintahan nanti dijabat oleh seorang ulama. Jadi ulama lah yang menjadi supreme leader. Di bawah ulama itu akan dipilih seorang presiden atau seorang perdana menteri. Tapi presiden atau perdana menteri itu tunduk pada satu pengaruh ulama, pemimpin ulama yang dipilih. Inilah bentuk negara Islam yang akan diterapkan, yang sangat mirip sekali dengan struktur di Iran, politik Islam di Iran. Bedanya di Iran yang menjadi pemimpin tertinggi itu imam dari kalangan Syiah, tapi di Afghanistan itu adalah seorang pemimpin agama yang sangat dihormati, yang menguasai hukum Islam, tapi dari kalangan Sunni. Itu modelnya. Tapi kita tahu di Indonesia, aspirasi warga negara yang menginginkan negara Islam sangatlah kecil. Cukup dengan mata telanjang saja kita melihat dalam pemilu langsung Indonesia. Kita hanya mengalami beberapa pemilu langsung yang sangat bebas, demokratis, tahun 55, tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019, itu pemilu langsung yang dipilih rakyat, yang majoritinya 90% warga Islam. Apa yang terjadi?
Yang menang selalu partai nasionalis. Tak pernah terjadi yang menang itu partai yang berbasiskan Islam. Tahun 55 sampai sekarang yang menang itu PNI atau PDIP Perjuangan atau Golkar atau Partai Demokrat yang semuanya adalah partai nasionalis, partai terbuka. Keseluruhan dari partai-partai yang punya basis Islam, bahkan jika digabung jadi satu, mulai dari PKS hingga katakanlah PKB, katakanlah di sana PAN, itu totalnya tak lebih dari 35% suara. Nah, itulah kalau kita melihat satu situasi politik dari pemilih Muslim di Indonesia, 90% warga Muslim, tapi hanya 35% yang memilih partai berbasiskan atau partai dengan nuansa Islam. Karena di sini warga Muslim itu punya aspirasi politik nasionalis yang lebih terbuka, atau yang seringkali kita katakan ini adalah politik Pancasila. Bahkan lebih jauh dalam survei-survei yang kita buat, terutama dari survei LSI dan IJA, menunjukkan kalau ditanya apakah Bapak dan Ibu inginkan negara Islam, Pancasila, atau negara demokrasi seperti Barat, yang inginkan negara Islam itu selalu di bawah 5%. Karena itulah saya menganggap pergolakan politik di Afghanistan, kemenangan Taliban dengan aspirasi negara Islamnya tak akan banyak pengaruh di Indonesia, karena watak pemilih Muslim di Indonesia sudah berbeda. Di Indonesia, walaupun warga Muslimnya membaca Quran yang sama, meyakini Nabi yang sama, tapi kita sudah lebih dari sejak tahun 45 hidup dalam kultur yang moderat, yang lebih pro pada kultur yang disimbolkan dengan Pancasila. Terlalu besar warga Muslim di sini yang bahkan menolak jargon-jargon ataupun prinsip-prinsip negara Islam. Bagi kita cukuplah satu negara seperti negara Pancasila itu yang kuat prinsip demokrasinya, namun ada tambahan departemen agama. Di semua negara demokrasi di dunia tak ada departemen agama, tapi di Indonesia kita kompromi, tetap demokrasinya, namun ada tambahan departemen agama sebagai satu bentuk ekspresi goodwill pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sentimen agama. Jadi itulah kita anggap paling jauh kita memang ada di posisi itu, negara demokratis dengan departemen agama. Bukan negara Islam, bukan negara yang menjalankan syariat Islam dalam hukum positifnya, apalagi dalam konstitusinya. Sehingga pertanyaan kedua, kita bisa jawab, walaupun Taliban menang di Afghanistan, efeknya pada Indonesia tidak akan besar. Itulah kira-kira jawaban atas dua pertanyaan penting yang kita hadapi di era pandemik. Di Afghanistan, kita terbuka mata bahwa geopolitik 1.0 sudah usang, sudah terlalu mahal, karena itu Amerika pergi dari sana, dan Indonesia akan tetap kuat dengan fundamennya, dengan tracknya, walaupun kelompok agama garis keras menunjukkan bisa berjaya di Afghanistan. Salam.